Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surat Yasin. Surat yang keberapa nih Yasin? 36. Adanya di juz 22. Akhir dari juz 22 ya, sampai dengan juz 23. Diturunkan di Madinah. Yasin ini ada ayatnya yang turun di Madinah juga ini ya. Yasin dan merupakan salah satu dari surat-surat fadilah. Bahkan ada fadilahnya, salah satu fadilahnya inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu punya hati, punya inti, punya bagian terpenting. Wa qalbul Quran, dan hatinya Quran, intinya Quran, bagian terpenting dari Al-Quran adalah Yasin, surat Yasin. Begitu ya. Dia juga jadi merupakan surat yang paling banyak dibaca oleh orang Islam dalam perkumpulan-perkumpulan. Kenapa? Karena ada hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, Yasin lima quri'at laha. Yasin lima quri'at laha. Surat Yasin tergantung niat bacanya untuk apa. Gitu. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya untuk apa. Artinya kalau niat bacanya orang lagi sakit biar cepat sehat, insya Allah jadi penyebab kesehatan. Orang lagi sakaratul maut, biar gampang keluarnya ruh, dibacain surat. Orang mau melahirkan, biar lancar lahirannya, dibaca surat. Ya, jadi kamu jangan tersinggung, saya baru sakit, suami saya udah bacain Yasin. Iya kan? Enggak masalah gitu, justru dengan niat kesembuhan, gitu ya. Nah ini orang tersinggung nih karena nggak ngerti ilmunya nih. Dikirain saya belum mati kok udah dibacain Yasin, gitu ya. Enggak, teman-teman sekalian. Yasin tergantung niat bacanya. Yang nggak boleh masih hidup udah disolatin, itu baru nggak boleh, gitu ya. Masih hidup udah disolatin jenazah, nah itu baru nggak boleh. Baru nggak boleh, gitu ya. Tapi kalau masih hidup dibacain Yasin, nah justru Yasinnya itu tergantung niat bacanya untuk apa. Ada anak kita lagi sakit, Ustazah bacain apa biar dia cepet sehat? Bacain surat Yasin. Ustazah kepengen deh bisa berangkat haji, nih visanya belum keluar, padahal semuanya udah rapi, terbantuk, udah selamatan. Ini penyakit orang kita nih. Suka dikit-dikit selamatan, dikit-dikit selamatan. Kalau batal tuh ya bukan urusan kagak hajinya, malu. Ada yang begitu? Gitu kan, urusannya akhirnya jadi malu tuh, karena ya itu tadi udah selamatan gitu ya. Tahu-tahu kok nggak berangkat gitu. Nah itu misalnya gitu, gimana nih Ustazah, apa yang dibaca nih biar cepat keluar gitu misalnya. Bisanya ini tuh baca surat Yasin. Surat Yasin itu memang tergantung niat bacanya buat apa gitu. Termasuk di surat yang mendatangkan ketenangan bagi hati juga, yang mendatangkan ketenangan bagi pikiran juga, dan juga pahalanya luar biasa. Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya mengatakan, man qara Yasin faka'annama khatamal Qur'an 10 marat. Siapa yang baca Yasin sekali kayak ngatamin Quran 10 kali. Kayak ngatamin Quran 10 kali gitu. Tapi bukan artinya yaudah kalau gitu yang dibaca Yasin aja ya. Tanyain, Ramadan hatam berapa kali? 30. Baca Yasin 3 kali.
selama bulan Ramadan. Enggak gitu artinya. Tapi ini kalau bicara pahala, ya Allah kayak gitu memang. Sama kayak yang siapa baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kayak hatamin Quran 1 kali, kan gitu ya. Nah, itu bicara pahala secara umum, bukan pahala yang berlipat-lipat ganda di saat Ramadan, bukan pahala yang berlipat ganda dalam setiap hurufnya, apalagi kalau kamu tadabbur, apalagi kalau kamu membaca Al-Qur'annya dengan hati yang khusyuk. Nah, itu semuanya nilai pahalanya lain-lain lagi gitu. Jadi itu pahala dasar lah gitu ya, seperti itu. Nah, ini surat Yasin. Terus ada juga, Ustazah, kenapa kalau orang meninggal dunia bacain Yasin? Itu memang ada juga hadisnya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Ada hadisnya, Bu. Jadi jangan dikira ulama ngasal-ngasal, gitu kan? Jangan dikira ini orang nih baca Yasin aja. Bid'ah, itu bid'ah dari mana ceritanya? Orang Yasin itu ada dalam Quran kok. Gitu, baca Al-Quran nggak pernah bid'ah. Baca Al-Quran malam Jumat, baca Yasin malam Jumat bid'ah. Mestinya kahfi. Ini gini ya, baca Quran malam Jumat mestinya kahfi, betul. Tapi bahwa baca Yasin malam Jumat bid'ah, itu apa nih ya? Perlu dikaji ulang gitu ucapan kamu itu. Itu menurut saya agak menunjukkan kepada ketidakfahaman kamu terhadap agama. Sebab yang namanya bid'ah itu perkara yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, kamu bisa bilang bahwa baca Yasin malam Jumat bid'ah, itu kayak kamu bilang bahwa Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin di malam Jumat, kan gitu kan? Kamu taunya dari mana? Ngekos di rumah Nabi. Maaf ini ya, saya tuh kalau ada orang ngomong begitu tuh kayak pengen nanya gitu loh sama Nabi, sama orang itu gitu. Nah kan, Nabi nggak pernah begini, Nabi nggak pernah begitu. Kamu siapanya Nabi sih? Gitu. Kayak dia ngekos di rumah Nabi atau Nabi ngekos di rumah dia gitu. Ya Allah, ya Allah. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, perempuan paling dekat dengan Nabi Muhammad selain putri Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Tapi kalau urusan-urusan dalam rumah tangga tuh deketan tauan Sayyidah Aisyah daripada Sayyidah Fatimah. Karena emang istri tuh selalunya lebih tahu suaminya daripada anaknya. Betul kan ya? Yang di dalam rumah kok gitu, yang di dalam kamar kok gitu kan. Nah, kalau anak apalagi kan Sayyidah Fatimah saat-saat masa-masa syariat. Masa syariat itu kan masa Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Kalau masa Nabi Muhammad tinggal di Mekah itu masa iman. Masa belum masanya syariat. Masanya Nabi Muhammad menguatkan iman aja udah. Gitu ya kalau di Mekah. Nah, Nabi kan baru kan kewajiban puasa, kewajiban sholat tuh di akhir Nabi Muhammad tinggal di Mekah, gitu kan? Kayak sholat Jumat, apalagi sholat sunnah-sunnah yang lain-lain tuh rata-rata semuanya adanya Nabi Muhammad tinggal di Madinah gitu. Zakat, apalagi haji, haji paling akhir sekali itu ya. Nabi berkewajiban diturunkan syariat haji tahun ke-7 dari hijrah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Artinya udah kurang beberapa tahun aja dari kewafatan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi masa syariat itu masa Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Nah, itu Nabi Muhammad tinggalnya sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Fatimah justru udah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak tinggal bareng sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi memang yang banyak tahu tentang gimana cara sholatnya Nabi, gimana cara tidurnya Nabi, gimana cara apanya Nabi, segala macamnya Nabi Muhammad, yang banyak tahu adalah Sayyidah Aisyah.
segitunya. Sayyidah Aisyah tuh kalau ditanya sama para sahabat, sama para tabiin sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam gitu ya, ditanya, Nabi tuh kalau sholat duha berapa rakaat sih? Misalnya, Nabi tuh kalau sholat malam, sholat tahajud berapa rakaat sih? Nabi kalau witir berapa rakaat? Nabi kalau ini berapa rakaat? Sayyidah Aisyah selalu jawabnya kayak begini, yang saya lihat. Ra'aitun Nabi yusalli atau ma ra'aitun Nabi yusalli lail akthar min 11 rakaah. Itu pakai bahasanya kayak gitu tuh. Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sholat malam lebih daripada 11 rakaat. Artinya dari yang saya lihat Nabi sholatnya segitu, yang saya lihat. Tapi bisa jadi saat Nabi Muhammad tidak di rumah saya, di tempat istrinya yang lain, mungkin beda. Yang saya lihat begitu, bukan berarti Nabi nggak pernah atau Nabi selalu atau Nabi nggak gitu ngomongnya gitu. Tapi dari yang saya lihat atau yang saya nggak pernah lihat gitu. Yang diomongin apa yang dia lihat atau apa yang beliau tidak lihat, itu aja yang diomongin sama Sayyidah Aisyah. Nggak yang memastikan bahwa siapa yang mengerjakan ini berarti nggak sama dengan Nabi Muhammad, berarti dia bid'ah. Nggak pernah ngomong gitu. Nggak pernah ngomong gitu. Teman-teman, saya kasih tahu aja ya. Saya kasih tahu nih ya. Guru saya Hubabah Nur pernah bilang sama saya, kamu tahu Halimah bid'ah pertama dalam Islam itu apa? Saya bilang, apa Hubabah? Kamu tahu kok ini. Iya, apa Hubabah? Sarapan. Ibu-ibu sarapan apa enggak? Wahai para pelaku bid'ah. Baca Yasin malam Jumat mah nggak bid'ah. Yang bid'ah apa? Karena teman-teman, Nabi itu baca Quran tiap hari, tiap malam Nabi baca Quran. Emang menurutmu nggak pernah ngepasin pas malam Jumat pas Nabi baca Yasin? Pernah sekali aja udah gugurin bid'ah. Pernah sekali aja Nabi Muhammad kerjakan, udah nggak ada ceritanya bid'ahnya itu, nggak ada gitu. Jadi itu satu hal, kalau orang bisa bilang Nabi nggak pernah begini, Nabi nggak pernah begitu, Nabi selalu begini, Nabi selalu begitu, itu kayak kesombongan ya. Bahwa dia kan nggak pernah juga tinggal menabi, kan cuma nerima dari hadisnya Nabi Muhammad gitu kan, dari para sahabat-sahabat, dari para perawi hadis gitu. Lagi pula teman-teman, udah deh gini aja deh, yang namanya kebaikan itu sesuatu hal yang berat dikerjakan, begitu ya. Sebenarnya itu tuh sesuatu hal yang memang tidak diinginkan hawa nafsumu buat ngerjain. Jadi kadang-kadang tuh antara males sama nyari dalil tuh tipis. Sholat tarawih berapa? 8 rakaat. Itu kamu lagi males apa lagi nyari dalil? Udah jujur aja gitu ya. Nah gitu aja udah. Ayo baca Yasin nih malam Jumat. Oh udah deh mah, gak usah baca Yasin mah, tuh bid'ah mah. Gak ada dalilnya gitu. Kamu sebenarnya emang ngedalil atau lagi males? Begitu kan? Dah ya, nggak usah deh gitu. Jadi kalau orang bilang urusan bid'ah tuh sarapan. Nabi nggak pernah sarapan. Makanya coba cari bahasa Arab dalam hadis yang artinya sarapan, nggak ada. Saya kasih tahu nggak ada. Saya belajar bahasa Arab banyak dah. Nggak ada tuh bahasa Arab dalam hadis ya, hadis Nabi atau Al-Quran gitu yang artinya sarapan tuh nggak ada. Sekarang ada bahasa Arabnya sarapan, ada apaan coba? Breakfast. Ada futur orang sebutnya, ada sobuh orang masyarakat pedesaan sebutnya gitu. Tapi itu nggak ada hadis yang bicaranya futur gitu kan, sobuh tuh nggak ada. Adanya ghoda sama asya. Ghoda itu adalah makanan yang dimakan sebelum duhur. Asya itu adalah makanan yang dimakan antara waktu maghrib dan isya, atau sekitaran itulah, maghrib atau isya gitu ya.
maghrib atau isya gitu kan, boleh jam 7, bisa jam 8 gitu, bisa jam 6, itu namanya asya teman-teman saudariku sekalian. Adanya ghoda sama asya doang tuh kagak ada ceritanya, segala sarapan apalagi mindo, nyemil sore, nyemilnya mie goreng. Ya Allah, Nabi makan sedikit, kita sedikit-sedikit makan, mirip. Ya Allah, ya Allah. Baik ya, jadi itu Yasin. Terus ada hadisnya lagi, man sarrahu an yasur tula yaumihi fa alaihi bi qiraat Yasin. Siapa yang kepengen seneng sepanjang hari, beres urusan, mudah urusan sepanjang hari, hendaklah dia membaca surat Yasin di pagi harinya. Dan ya pengen urusan-urusan lancar nih sepanjang hari, awali pagi harimu dengan baca surat Yasin gitu. Ntar besok hari lagi baca surat Yasin lagi, baca surat Yasin lagi. Kamu senang terus tuh insya Allah. Beres semua urusan, gampang semua urusan dengan kamu membaca surat Yasin seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya punya teman namanya Aisyah dari Swedia, orang Sweden. Waktu kami belajar di sana di Daruzahra ya, di Tarim. Si Aisyah ini dia lagi hamil. Dia bilang sama Hubabah Nur, Hubabah, saya ini lagi hamil, saya mesti baca apa aja kalau pagi hari. Sama Hubabah dikasih satu kitab Khulasatul Madad. Kata Hubabah, nih baca nih, ada bacaan pagi. Dia liatin, kan berapa lembar tuh bacaan pagi doang. Iya katanya. Yang jawab iya nih ya, pasti merasa keberatan untuk baca yang nggak bilang iya gitu kan, Khulasatul Madad apaan sih? Jadi ada satu kitab yang disusun oleh guru kami Habib Umar bin Hafid, mengatur dikiran hari-hari gitu. Ada dikiran sebelum subuh, ada dikiran sesudah sholat subuh sampai isyraq, ada dikiran ketika malam, ada dikiran ketika sore gitu-gitu. Nah dalam kitab itu tuh ada dikiran pagi gitu. Hubabah bilang, nih kamu baca ini nih. Hubabah panjang bener, mu'alaf gitu ya. Baca Qurannya masih pelan-pelan, baca zikiran juga pelan-pelan gitu kan. Dia bilang, saya nggak keburu Baba, nanti saya akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu. Baba akhirnya terus bilang, ya udah deh, kamu tiap pagi baca Al-Wirdul Latif atau zikir pagi sore yang kayak yang tadi dibaca tuh sama Umay itu ya, itu kata Hubabah sama baca Yasin tiap pagi. Itu pesan Hubabah, pokoknya kamu jangan tinggal itu. Jadilah dia setiap pagi itu pokoknya bacaan wajib dia surat Yasin selain dari Wirdul Latif. Dia baca Yasin tiap pagi selama masa kehamilan, kan dia memang enggak mens juga ya. Sampai kemudian dia melahirkan. Nah sebelum dia melahirkan tuh dia nanya sama Hubabah, Hubabah nanti kalau saya habis melahirkan, saya boleh nggak nih baca Wirdul Latif sama Yasin ini? Kata Hubabah, Wirdul Latif boleh, udah pasti. Yasin kamu biasa bacanya nggak? Saya nggak tinggal Hubabah, alhamdulillah selama masa hamil ini. Kata Hubabah, berarti kamu udah jadiin sebagai wirid, sebagai zikir. Nah kalau kamu jadikan sebagai wirid, bacaan harian, itu baca Yasin boleh, menurut pendapat banyak ulama. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan kalau lagi mens ataupun nifas jangan baca surat Yasin. Nah ini pada seneng nih, yang pada males. Dalil tadi itu, gitu kan. Akhirnya terus dia bilang, oh baik Hubabah kalau gitu saya baca. Jadi sekarang ketika dia habis melahirkan, anaknya ditaruh di sampingnya, dia baca itu tiap pagi, Wirdul Latif sama Yasin. Sampai anaknya umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu kan. Pas waktu satu pagi, anaknya dia umur-umur mungkin berapa ya, orang awal-awal mulai bisa ngomong satu kata gitu tuh, umur berapa tuh biasanya? Ya setahunan lah ya, setahunan gitu. Tapi dia bilang sih waktu itu tuh belum jalan kok anaknya, masih merangkang gitu, masih merangkak gitu ya. Ya umur-umur mungkin 11 bulanan ya.
Nah itu dia satu pagi dia datengin saya karena memang dia ngaji belajar di kelas kami. Saya di Tarim udah ngajar ya. Ini mohon maaf ya, bukannya saya mau sombong. Ya. Tapi saya memang udah ngajar gitu dari di Tarim. Ustazah pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab lah. Kamu pikir begitu ya? Saya pakai bahasa Indonesia. Ntar yang ada anak-anak yang datang dari barat, yang datang dari Arab pada bingung aja ntar. Gitu. Jadi satu hari dia datengin saya dengan muka yang berbinar-binar, terus dia bilang kayak gini, Ustazah, hari ini saya dapat pelajaran dari Abdurrahman. Nama anak dia Abdurrahman. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, waduh, gimana tuh Aisyah? Kok kamu bisa dapat pelajaran dari anak kamu gitu? Bukannya kamu yang ngajarin anak kamu? Iya Ustazah, saya ngajarin anak saya, iya. Tapi hari ini saya dapat pelajaran dari anak saya. Dia bilang tadi pagi itu suaminya kan memang selalu sholat subuh di Darul Mustafa, suaminya. Atau kadang-kadang sholat subuh barengan sama dia, terus berangkat ke Darul Mustafa buat dars pagi, buat pelajaran pagi. Ada pelajaran yang disampaikan Habib Umar bin Hafid di waktu pagi hari habis sholat subuh. Akhirnya suaminya tuh telepon di saat dia lagi baru kelar baca Wirdul Latif, udah mau habis baca Wirdul Latif dan mau baca Yasin. Suaminya telepon sama dia. Dia bilang, Aisyah, saya mau ada tamu nih. Ada teman-teman kita dari barat datang, jadi dia mau saya bawa sarapan di rumah kita, kamu rapi-rapi, kamu siap-siap sarapan. Dia bilang, iya baik. Dia tutup tuh teleponnya, terus dia akhirnya nggak jadi mau baca Yasin kan. Jadilah dia masuk ke dapur, siap-siap gitu. Dia bilang lagi tengah-tengah saya goreng-goreng di dapur, anak saya tuh yang berangkat tarik-tarik baju saya. Terus dia ngomong sesuatu gitu, dan di kami orang barat itu ya, kalimat pertama yang diomongin sama anak itu tuh jadi sejarah penting buat kehidupan anak itu. Jadi pasti itu suka ada pertanyaan kalimat pertama kamu apa? Gitu. Kalau di kita kan nggak umum ya. Kita kalau ditanya kalimat pertama kamu apa? Allah. Biar keren dong. Gitu ya. Padahal ternyata mam minta makan. Minta makan sama mamanya tukang makan. Akhirnya dia bilang karena dia ngomong sesuatu, ngucap sesuatu, jadi saya perlu mati-matiin dulu nih gitu. Buat saya rekam, maksudnya saya abadikan gitu, karena itu bakalan jadi pertanyaan yang sering bakal ditanyain orang sama dia gitu. Dia bilang, saya mati-matiin semua inian kompor. Dia bilang, saya dengerin dia ngomong apa. Ustazah tahu dia ngomong apa? Saya bilang apa Aisyah? Yasin. Kalimat pertama yang diomongin sama anaknya adalah Yasin. Kayak nanya, mama mana Yasin kamu pagi hari ini mama? Biasanya setiap pagi kamu baca Yasin. Sekarang kok nggak pakai Yasin, udah main ke dapur aja nih. Gitu ya, Yasin, Masya Allah. Ini kayaknya kalau anak-anak kamu gituin bakalannya bacanya kul. Karena apa-apa tinggal suratnya antara qul huwallahu ahad. Nggak ganti-ganti. Yasin kepanjangan, sudah qul huwa aja dah. Ya Allah, khair insyaallah. Mudah-mudahan ya, siapa yang kepengen lancar urusannya sepanjang hari, awali hari dengan baca surat Yasin. Insya Allah, kita niat deh dari sekarang untuk tidak meninggalkan membaca surat Yasin tiap pagi sekurangnya. Gitu ya. Yasin tuh bagus dibaca kapan Ustazah? Pagi bagus, malam bagus, kapannya juga bagus ya. Baca surat Yasin ini salah satu sekali lagi sebagai surat-surat yang berfadilah. Pahalanya banyak kayak hatam Quran 10 kali, kemudian lagi bawa kemudahan sepanjang hari. Belum lagi juga kalau kamu hadiahkan
kepada orang yang sudah meninggal dunia itu juga jadi kiriman yang sangat indah bagi mereka. Makanya kalau kita ziarah, yang kita baca bakalannya apa tuh? Yasin. Kenapa gitu? Ya ikut sama apa yang diajarkan Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surat ini dinamakan Yasin mengikuti kata pertamanya. Apa artinya Yasin? Enggak tahu. Ada dua pemaknaan dari surat Yasin yang paling terkenal di antara kalangan para ulama. Ya. Yang pertama adalah Allahu a'lamu bimuradih. Gitu. Kalau kamu baca tafsir Jalalain, kamu baca tafsir Baghawi, kamu baca tafsir yang lain-lain semuanya, tafsir Qutubi, tafsir Ibnu Katsir, apa semua dah. Tafsir-tafsir yang mau kamu baca begitu ya. Kamu baca Yasin dan juga Alif Lam Mim dan juga Alif Lam Mim Ra dan juga Qaf Ha Ya Ain Shad dan juga Nun dan juga semua surat Alif Lam Ra, apapun aja yang di awal-awal huruf muqatta'ah istilahnya ya, huruf-huruf yang terpisah-pisah, huruf yang muqatta'ah ini kan apa namanya? Ya, huruf yang terputus gitu kan. Yang tidak membuat satu kata, ya huruf yang tidak tersambung gitu ya. Itu selalu saja mereka artikan dengan Allahu a'lamu bimuradih, hanya Allah lah yang tahu dengan maksudnya. Hanya Allah sendirilah yang tahu maksudnya. Gitu. Selalunya ditafsirkan dengan cara seperti itu. Hanya Allah sendiri yang tahu artinya. Udah, kita udah ikut aja. Sami'na wa ata'na. Gitu kan? Itu makna yang paling banyak. Ada juga makna lainnya, nanti akan saya sampaikan ketika kita tafsirkan ini. Kembali kepada makna yang pertama, Allahu a'lamu bimuradih, hanya Allah lah yang tahu artinya. Orang jadi mikir gini nih, yang enggak belajaran, mikir kayak gini, Al-Quran ini kan diturunkan sebagai buku petunjuk. Masa buku petunjuk main rahasia-rahasiaan? Namanya bukan petunjuk dong kalau main rahasia-rahasiaan. Hanya Allah lah yang tahu artinya. Lah ngapain jadi buku petunjuk kalau hanya Allah yang tahu artinya? Betul gitu enggak? Sekali lagi ini pendapat orang yang enggak belajaran. Tapi itu yang mau belajar itu namanya. Orang mau belajar tapi dia sebelumnya enggak belajaran. Itu akan berpikirnya seperti itu. Teman-teman sekalian, hikmah besar di atas hal ini adalah nih ya, Yasin ini tulisannya sama loh sama tulisan misalnya ada sesudah sinnya itu misalnya alif, yas'alunaka, kan tulisan iya sama sin ya kan gitu ya, huruf ya masih sama kayak tulisan alif lam mim di depan surat Al-Baqarah. Itu di awal surat Al-Baqarah itu sama tulisan alam nashrah laka sadrak di depan surat Al-Insyirah. Begitu kan? Sama aja. Sama alif lam mim dengan alam nashrah atau alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu sama aja hurufnya, sama-sama alif lam mim. Kan lain ininya Ustazah harokatnya. Harokatnya dibikin baru teman-teman. Harokat itu dibikin baru-baru aja berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu, waktu zamannya Nabi Muhammad dan zaman sesudahnya, ratusan tahun zaman sesudahnya, nggak ada yang namanya harokat-harokat itu. Saya pernah lihat tulisan Al-Quran asli yang ditulis oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Ada yang pernah lihat? Saya pernah. Sombong. Di mana Ustazah lihatnya? Di Citayam. Enggak ya, di Tashkent, Uzbekistan. Ustazah main jauh bener. Emang. Teman-teman sekalian, di sana terdapat
Al-Quran yang paling awal ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan, khat Utsmani yang asli. Qurannya segede kamar, segede tempat tidur yang gede itu loh, 20 kali 20 tuh, segitu tuh Qurannya tuh, gede banget Qurannya. Itu teman-teman saya sekalian, saya baca, berusaha gitu, baca apa nih kira-kira ya, sampai saya keluar saya ngerasa bodoh karena saya ternyata nggak bisa baca juga itu huruf apa, surat apa gitu, karena memang bener-bener nggak sama gitu, bener-bener nggak sama gitu ya, bukan hanya nggak berharokat tapi juga memang bener-bener nggak sama. Tapi kembali lagi kepada alam nasro dan alam taro ini biar mudahin aja ya, untuk kemudian kamu samakan dengan Yasin dan lain-lainnya. Hikmahnya adalah bahwa taunya dari mana kamu, yang ini dibaca alam nasroh, yang itu dibaca alif lam mim. Taunya dari mana? Taunya dari guru kamu. Betul nggak? Taunya dari mana kalau bukan dari guru? Taunya dari guru kamu. Kamu belajar ngaji. Dia taunya dari mana? Dari gurunya. Dia taunya dari mana? Dari gurunya. Dia taunya dari mana? Dari gurunya sampai kepada dia taunya dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in taunya dari mana? Dari sahabat. Sahabat taunya dari mana? Dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini nih semacam kode-kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu belajar Al-Qur'an enggak boleh hanya belajar dari buku. Kamu harus belajar dari guru. Agama ini disampaikan lisan an lisan. Dari lisan didengar oleh telinga, telinganya mendengar dari lisan, lisan ke telinga, gitu ya. Terus sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Falyuballighu sami' minkumul ghaib. Kata Nabi Muhammad, yang dengar dari saya silahkan menyampaikan kepada yang belum dengar. Nanti dia nyampein lagi, gitu ya. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi Muhammad, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ngajarin kamu belajar agama itu harus lewat guru yang bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi taunya dari mana? Yang satu dibaca alam, yang satu dibaca alif lam mim, dari malaikat Jibril. Gitu. Jadi bukan main-main teman-teman. Ini nih Yasin, kamu bacanya Yasin, gitu kan? Bukan Yasa. Iya kan? Taunya dari mana? Dari guru kamu. Guru kamu tahu dari gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Yasin kamu dan Nabi Muhammad bertemu. Dalam alif lam mim kamu dan Nabi Muhammad bertemu. Dalam alam kamu dan Nabi Muhammad bertemu. Bahkan sekedar baca alif lam mim dan alam, kamu tahu perbedaannya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. Jadi nggak bisa asal-asalan buka Mbah Google, nggak bisa. Orang ngaji itu nggak bisa kayak begitu, harus talaki nih. Makanya kemarin itu ya, lagi masa-masa pandemi, yang paling menyiksa saya itu adalah urusan nggak bisa ngaji yang kayak gini gitu, yang bertatap muka, ya kan ya. Kalaupun pakai Zoom juga saya tetap aja bertutup kamera. Saya nggak buka kamera saya gitu ya. Nah itu kan tetap beda rasanya teman-teman. Betul nggak? Beda nggak? Enakan mana? Enakan sekarang, iya kan? Saya senang, pasti teman-teman juga senang. Alhamdulillah. Harus ada banyak hal yang kita syukuri. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit, semua virus, semua bala, semua musibah insya Allah dari negeri kita tercinta dan dari seluruh bumi ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Yasin, paham kan kenapa dibacanya Yasin? Allah mau ngingetin tuh kode-kode dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu belajar harus dari guru, kata Allah, biar kamu bisa ngerti bacanya ini Yasin bukan Yasa.
Gitu ya. Makna yang kedua, makna Yasin yang pertama tuh tadi. Makna yang kedua, katanya ulama, mereka juga bukan orang-orang yang enggak ada ilmu. Mereka memutuskan sesuatu dengan pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu yang seringkali merupakan laduni, diajarin langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang Yasin ya emang benar bacanya Yasin mau ngasih tahu orang untuk ikutan aja apa yang cara bacanya Nabi Muhammad, kita ikutin deh gitu kan. Tapi juga ada maknanya singkatan, katanya gitu. Singkatan apa? Singkatan panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin, karena ini kan memang ditujukan kepada Nabi nih. Yasin, wahai Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang agung, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau sungguh-sungguh salah satu dari utusan. Kan gitu. Jadi emang ini mukhatab langsung kepada Nabi Muhammad. Mukhatab tuh berbincang langsung. Ayat yang perbincangan, bukan pakai kalimat berita, gitu ya. Akan tetapi kalimat lagi ngobrol, kalimat lagi Nabi Muhammad diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Yasin kata Nabi, wal Qur'anil Hakim kata Allah, Yasin. Ini Allah lagi manggil Nabi Muhammad, Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang mulia, innaka laminal mursalin, kamu ini wahai Yasin, kamu ini wahai Muhammad, laminal mursalin, sungguh-sungguh salah satu dari utusan. Nah, apa artinya Yasin? Nah, makanya kalau teman-teman lihat di Asmaun Nabi, nama-namanya Nabi Muhammad, salah satunya ada Yasin. Yasin, Toha, kan gitu ya? Ada tuh Muzammil, Mudaththir, nama-nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, tapi ini para ulama mengartikan Yasin ini selain daripada dia nama Nabi Muhammad, itu juga nama panggilan kesayangan Allah kepada Nabi Muhammad yang berupa singkatan. Kayak seorang istri, biasanya pengantin baru ya, maaf, yang dipanggil dengan panggilan kesayangan sama suaminya, gitu ya. Dari yang mestinya itu kan kesayanganku, jadi sayang, jadi say, atau jadi yang, begitu kan? Kan gitu tuh disingkat gitu kan. Orang tahulah kalau udah dipanggil yang, kan maksudnya kan sayang gitu kan. Ya, meskipun kalau kamu nggak dipanggil itu ya jangan sedih juga. Dan bagi yang dipanggil yang juga kamu jangan kegeeran. Tanyain mas suamimu, maksud kamu saya yang keberapa? Aduh. Dia takut keliru manggil nih kayaknya, disamain manggilnya yang semua. Ya Allah, ya Allah. Jadi kan tuh disingkat-singkat tuh. Orang kalau sayang gitu emang suka disingkat-singkat manggilnya, gitu ya. Nah, itu demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan Yasin ini adalah merupakan panggilan kesayangan Allah kepada Nabi Muhammad yang disingkat dari Ya Sayyidal Mursalin. Arti panjangnya Ya Sayyidal Mursalin, wahai sebaik-baik utusan. Disingkat sama Allah, wahai sebaik-baik Rasul, disingkat sama Allah Ya Sayyidal Mursalin, jadi Yasin. Romantis banget ah. Allah nih sama Nabi Muhammad emang sesayang itu teman-teman. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi yang paling disayang sama Allah. Alhamdulillah. Yasin, wahai sebaik-baik utusan, atau Ya Sayyidal Mursalin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia, demi Al-Quran yang bijaksana,
innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari utusan-utusan Allah. Ala siratim mustaqim, engkau wahai Nabi Muhammad ala siratin, di atas jalan mustaqim atau menempuh jalan mustaqim yang lurus. Dah nih, yang Allah bilang jalan yang lurus itu jalannya Nabi Muhammad. Udah, gampang bener, udah tinggal kita ikutin aja jalannya. Yang ruwet-ruwet itu kan yang gak ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi mah jelas. Taraktu fikum mahajjatil bayda, kata Nabi Muhammad, aku tinggalkan untuk kalian jalan yang paling terang. Emang terang banget jalan Islam ini. Jalannya Nabi Muhammad sholat, jelas apa nggak jelas? Jelas. Jalannya Nabi Muhammad puasa Ramadan, jelas apa nggak jelas? Jelas. Jalannya Nabi Muhammad sedekah, jelas apa nggak jelas? Jelas kok itu. Jalannya Nabi Muhammad tuh jelas, teman-teman saudariku sekalian. Nah, yang bikin jadi ruwet tuh kalau terus bukan, maksudnya nggak pasti tuh jalan Nabi Muhammad atau bukan. Jadi kalau kamu ikutin jalan, kok ini kayaknya ruwet ya. Ini sebenarnya Nabi Muhammad nyuruh nggak sih saya buat jadi pejabat? Kok segini ruwetnya ya? Saya mau nyalonin diri, tuh belum tentu jalannya Nabi Muhammad. Gitu, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau kita tahu gitu, kok segini ruwetnya ya, saya gitu pengen cantik di hadapan suami, fashion lah, itulah, inilah, ruwet bener gitu. Nah itu bisa jadi bukan jalan yang siratin mustaqim. Yang bingung-bingungin nih pasti udah bukannya jalannya Nabi Muhammad. Apalah, pastilah teman-teman itu sering dapetin sesuatu hal yang kayak yang kita bingung gitu. Iya enggak ya? Iya enggak ya gitu. Berobat terus suruh nyari ayam hitam. Nyarinya di mana gitu-gitu bingung. Tuh. Pokoknya yang bikin bingung-bingung tuh seringnya bukan jalanin Nabi dah gitu. Udah yang pasti-pasti aja gitu. Yang enak-enak aja. Minta doa sama orang soleh, jelas apa nggak jelas? Jelas. Jelas kan? Jadi pokoknya yang jalanin Nabi itu pasti jelas. Semakin dijalanin semakin hati berasa lapang. Gitu. Makanya kalau saya tuh sering tanyain sama orang gitu, Ustazah, dalilnya maulid, dalilnya perayaan maulid, hadir di maulid, apaan dah Ustazah? Saya ada orang nanya gitu, saya balik nanya, kamu udah pernah hadir maulid belum? Gitu. Belum Ustazah, hadir dah. Ntar ya, kalau bulan maulid. Gitu kan? Hadir dulu aja. Nanti kamu tahu dari rasa hatimu. Sebab jalannya Nabi Muhammad tuh jalan terang. Kalau jalan terang enak gitu kamu hadirnya. Nah itu kan kayak kamu masuk ruangan, kamu udah tahu mesti ke kanan, ke kiri karena terang. Kan gitu ya? Tapi kalau misalnya gitu, pulang dari ngaji malah jadi bingung. Pulang dari ngaji nih malah bingung, malah sumpek gitu kan ya. Ini gimana ya? Kita harus memilih khilafah. Wah. Ini kan bingung-bingung nih kan. Gimana ya? Siapa yang meninggal dunia dan dia belum merencanakan khilafah, berarti dia akan meninggal dalam keadaan tersesat. Jadi kita suruh mikir negara gitu. Bingung nih kok kayak nggak jelas gini ya. Jelasan mana tuh daripada dikasih tahu untuk yang cobain kalau pagi-pagi kamu baca Yasin. Jelasan mana tuh? Baca Yasin kan jelas tuh kan. Yasinnya ada dalam Quran, kamu gak akan nyari Yasin di mana sih? Kan gak mungkin. Tapi kalau siapa yang mati belum membuat sebuah khilafah, berarti dia akan mati dalam keadaan tersesat. Bikin khilafah gimana caranya ya? Nah pokoknya yang bikin bingung, kamu tahu kalau itu bukan jalannya Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Allah bilang ala siratim mustaqim. Jalannya Nabi Muhammad tuh lurus, teman-teman. Jalannya lurus. Semakin masuk kamu akan semakin merasa ya Allah indahnya. Kamu semakin masuk ya Allah senangnya.
Asli teman-teman. Apa yang bikin saya nggak pernah berhenti belajar? Karena semakin saya belajar, semakin ngerti saya dengan kasih sayangnya Allah, semakin ngerti saya dengan betapa agung dan mulianya Nabi Muhammad. Jalan kemana, pergiin siapa di dunia ini, ketemu siapa hanya untuk menegaskan kepada saya betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah, betapa mulianya Nabi besar Muhammad sebagai utusan. Udah, kemana-mana memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk membuat saya semakin ngerti sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar semua pokoknya, benar semua, enak. Orang tuh nggak ngerti banyak tentang ajaran agama Allah, ngerti banyak tentang Nabi Muhammad, enak, senang hidupnya, ngerti apa yang mesti dikerjain teman-teman. Salah satu hal yang sangat saya syukuri dalam Islam ini, tentu saja sudah iman, sesudah Islam, sesudah diperkenalkan dengan guru-guru orang-orang mulia, gitu ya. Orang-orang mulia itu salah satu hal yang paling saya syukuri adalah mudah-mudahan ditetapkan Allah adalah sedikit-sedikitnya saya bisa memahami Al-Quran. Salah satu hal yang sangat saya syukuri, padahal saya baru sedikit-sedikit doang. Gimana kalau saya bisa ngerti banyak ya? Ya saya sedikit-sedikit aja nih yang saya sampaikan ke teman-teman. Ini kan yang sedikit-sedikit yang bisa saya sampaikan kepadamu. Makanya kalau dibilang belajar tafsir Al-Quran, kayaknya enggak juga deh. Ya pokoknya kita ngaji bareng aja gitulah ya. Kayak tafsir Quran kayak gedean amat gitu. Teman-teman sekalian, yang sedikit-sedikit aja segitu senengnya loh baca Al-Quran tuh. Enak, seneng. Saya udah baca surat Yusuf gitu ya Allah, kayak lagi nonton filmnya Nabi Yusuf. Kok seru banget sih, ini seru banget gitu. Ya Allah, saat Nabi Yusuf ketemu sama saudaranya gitu kan, saat Nabi Yusuf dibuang di sumur gitu kan, ya ampun gitu. Saya pikirin lagi, kenapa tuh yang nggak dicari sama abahnya? Abahnya nggak sayang. Ya kamu yang nggak ngerti Halimah, justru karena abahnya sayang. Kalau diketemu balikin lagi, ntar diapain lagi sama saudaranya? Oh iya bener juga, ya Allah. Seru teman-teman, orang baca Quran dan ngerti. Ya ustazah kan kita baca terjemahnya juga ngerti, nggak sama. Maaf nggak sama. Nggak sama. Saya ingin membuatmu merasa rugi karena dalam hidupmu kamu nggak belajar Quran. Mudah-mudahan anak-anakmu ya, cucu-cucumu ya, nikmat teman-teman bisa ngerti Quran. Saya sedikit-sedikit ngerti aja, ya Allah, baiknya loh Allah, ya Allah, cakep banget dah ya Allah, gitu. Masya Allah. Quran tuh punya banyak kisah, punya banyak warna, punya banyak cahaya gitu. Kadang-kadang ngerinya gitu kan, kadang-kadang ya ampun enaknya, kadang-kadang ya ampun seru banget sih. Kadang-kadang saya ketawa-ketawa sendiri gitu baca Quran. Suami saya nanya aja, kamu kenapa sih? Seru nih bukunya nih, kitabnya. Apaan? Coba nih saya bacain, saya bilang ada tuh yang kisahnya Korun itu ya, lucu banget tuh si Korun itu. Allah cerita kalau dia jalan, Allah loh yang cerita di Quran. Ada tuh, ntar kapan-kapan kan Yasin ya. Ada tuh di Quran tuh, kata Allah, ya Korun ini dia tuh kaya raya, cuman pelit bahkan sama dirinya sendiri. Kayak Paman Gober. Tahu Paman Gober gak? Kita seumuran. Pelit ampe ke dirinya sendiri gitu. Jadi hartanya dipakai apa? Ditumpuk sama dia. Hartanya itu ditumpuk ya. Jadi dia punya gudang, teman-teman sekalian, buat nyimpen hartanya. Nah, dia tuh naruh emas. Jadi uangnya tuh kalau udah dapat berapa jadi emas. Ini ya. Ada yang tersindir nggak nih? Kok saya kayak Korun?
Dia kalau udah duit dapat banyak gitu kan, beliin emas, taruh emas. Terus nanti emasnya tuh sampai di kotak, sampai di peti, habis itu dikunci, dipetik lagi, dikunci. Nah terus dia kan jadi banyak nih kunci-kuncinya itu ditaruh di peti juga. Nah ya, nih saya ceritain, si peti kuncinya ya, bukan hartanya ya, si peti yang berisi kunci itu jumlahnya tidak muat dibawa sama 70 ekor unta. Kuncinya doang. Padahal kebayang gak sih, satu peti itu berisi berapa kunci kira-kira ya. Nah satu unta itu paling enggak itu kebawa sih 7 peti sih kebawa, bisa 10 malahan. Satu unta tuh bisa bawa 7 peti teman-teman, dikali tuh coba tuh baru petinya doang, gimana hartanya tuh si Korun itu. Habis gitu dia tuh pakai baju itu aja, katanya sederhana, pelit. Iya, kalau ada tamu kue-kue disembunyiin. Ya Allah. Oh, nemu orang kayak begitu, kamu cucunya Korun. Lucu banget. Itu saya bacanya tuh di Quran sampai geli sendiri saya. Itu Korun, kata Allah nih, Allah cerita nih. Korun nih kalau dia jalan, teman-teman saya sekalian, Korun nih jalan, dari pelitnya dia takut ada yang malingin. Sampai setiap kali dia jalan pergi keluar kota, itu semua peti berisi kunci diangkut sama dia. Kuncinya loh nih, bukan hartanya, kuncinya bawa sama dia. Kamu bayangin momen itu udah ketawa sendiri kan mesti. Repot bener, rempong, ya ampun, nih orang rempong. Satu waktu kata Allah nih, dia lagi jalan di akhir-akhir hidupnya si Korun nih. Dia lagi jalan, di belakangnya puluhan unta itu tadi yang bawa peti-petinya dia gitu. Bawa peti berisi kunci itu. Itu lagi jalan nih, orang-orang yang lewat. Asli nih, ini kayaknya orang-orang yang lewat bangsa orang-orang maaf ya, Pasar Minggu, Tebet. Daerah mana lagi nih yang tukang kepo? Oh enggak, Tebet enggak ya? Tebet daerah elit dong, enggak dong. Condet nih. Kalau Depok tuh Sawangan gitu. Ada sini. Oh Bekasi fix nih, Bekasi. Kata Allah, waktu dia lewat nih, waktu si Korun lewat, itu orang-orang kayak begini. Wah, gitu. Ya laitani mithla ma utiya Korun, kata mama. Pokoknya orang-orang yang pas Korun lewat, itu semuanya pada kayak begini. Coba ya kita juga punya kayak yang dipunyain sama Korun, gitu. Ya ampun, seneng banget dah. Korun nggak mau ngambil mantu nih gitu nih gitu. Ya laitani mithla ma utiya Korun, katanya gitu. Ya ampun, ada malaikat lewat kayak gitu kan. Tiba-tiba saya bangun-bangun jadi orang kaya gitu, kayak Korun gitu. Ya ampun, coba ya kita bisa juga kayak Korun gitu. Pada kayak gitu tuh orang-orang yang Korun lewat, teman-teman saya sekalian. Kata Allah, esoknya Allah kemudian menenggelamkan Korun. Korun itu waktu tenggelam sama Allah itu dibikin gini loh, ngeblesek. Korun mah hartanya doang, selainnya nggak ada. Jadi Korun lagi barengan banyak orang nih, cuman dia doang yang ngeblesek, yang masuk ke dalam gitu, yang keisep
Yang kesedot dia dan seluruh harta sak kunci-kuncinya. Kuncinya dan hartanya. Makanya sampai sekarang orang kalau nemu harta dalam tanah bilangnya hartanya karun. Oh gitu. Nah iya baru tahu Bu. Bilangnya nemu hartanya karun kan. Karena memang harta dia tuh yang kependem di tanah teman-teman. Ya Allah luar biasa banget gitu. Nah waktu hartanya itu keisep tanah, itu juga orang-orang kampung tuh juga pada nontonin gitu. Tadi orang Condet, orang Bekasi, orang Pasar Minggu tuh rame tuh semuanya tuh pada nontonin ini si kurun gitu kan. Dan mereka semuanya bilang, ya ampun untung kita nggak dikasih kayak hartanya korun. Mereka bilang, bagus ya kita nggak kaya kayak korun. Bagus ya kita nggak dikasih kayak yang Allah kasih sama korun. Allah tuh cerita kayak gitu. Saya bacanya ya Allah, tawak pingkel saya. Lucu banget sih nih momennya nih bener-bener. Betapa orang tuh kan sehari pengen, besoknya lagi udah nggak kepengen. Gitu. Kita tuh kayak gitu, dunia tuh kayak gitu. Nggak ada yang jelas. Yang jelas adalah ajaran agamanya Nabi ala siratin mustaqim. Tanzilul Azizir Rahim, ajaran agamanya Nabi Muhammad ini Tanzilul Azizir Rahim, diturunkan sama Allah Al-Aziz Ar-Rahim, dan diturunkan oleh Allah yang Maha Rahim. Makanya ajaran agama Islam teman-teman itu nggak bisa kamu bandingkan dengan ajaran ilmu apapun di dunia ini gitu. Boleh aja orang mau belajar psikologi, silakan. Orang mau belajar apa ilmu-ilmu dunia ya, cara bangun rumah, orang mau belajar sejarah ini, sejarah itu gitu, teori kedokteran apa semua. Tapi kalau teman-teman pernah pelajari itu secara mendalam, teman-teman akan tahu bahwa ternyata penemuan orang itu semuanya tuh ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang kemudian ketahuan oh ternyata nggak gitu kan. Planet misalnya, planet yang mengelilingi bumi dulu berapa katanya, sekarang berapa? Sekarang berkurang 8. Pernah dengar lagi 12 nggak? Kan berubah gitu kan. Karena siapa sih yang pernah nyampe ke sana buat ngelihat secara langsung? Kan nggak ada gitu. Jadi emang seberubah-berubah itu gitu. Teori-teori tentang apapun tuh berubah-berubah, termasuk tentang asal muasal manusia. Ya ayo aja dah. Kalau kamu mau bikin teori-teori ya terserah kamu dah. Mau bilang manusia berasal dari monyet, ya lo kali, gue mah kagak. Ada yang begitu tuh kan, katanya manusia berasal dari monyet gitu ya. Ya ampun, ada tuh yang percaya. Kamu iya juga? Enggak ya. Itu kan berubah-berubah semau-mau mereka teman-teman saudara sekalian. Kenapa? Karena prinsip-prinsip itu bukan lahir dari yang menciptakan semesta. Nah kalau Al-Quran nggak akan pernah ada perubahan. Ilmu-ilmu Al-Quran nggak akan pernah salah. Kenapa? Tanzilul Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz, Ar-Rahim, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Kuat, Maha Penyayang. Allah yang nurunin Al-Quran, Allah yang nurunin ajaran agama Islam, pasti benernya, pasti pasnya. Makanya ajaran agama Islam ini tidak akan pernah mengalami perubahan. Gak ada ceritanya. Dulu zaman Nabi sih memang sholat 5 waktu ya. Cuma zaman-zaman akhir nih kan, menyesuaikan zaman, kayaknya sholat itu mendingan jadiin 1 aja pas pagi hari sekalian senam. Nggak kena. Nggak bisa kayak gitu. Nggak ada ceritanya mengalami perubahan gitu. Nggak ada ceritanya. Nah, sholat zaman sekarang tuh udah nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Nggak ada ceritanya gitu. Wahyunya dari mana? Wah, agama ini udah selesai. Tanzilul Azizir Rahim udah selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, pasti hanya akan menemukan jalan-jalan buntu. Pasti akan menemukan jalan-jalan yang salah. Pasti akan kebingungan orang.
Jadi kalau kamu tahu bahwa kamu kebingungan, nah itu caranya biar nggak bingung adalah kembali kepada ajaran agama Islam. Deketi Allah, deketi Rasulnya, pergi ngaji, dah di sini semua obatnya. Di sini semua obatnya. Bawa kebingungan-kebingunganmu hadir ke majelis ilmu. Bawa kebingungan-kebingunganmu duduk bersama dengan para ulama yang ngerti Al-Quran, yang ngerti hadisnya Nabi, yang faham, yang punya ilmu yang memang bersambung. Belajarnya bersambung. Ada sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tanzilal Azizir Rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kamu wahai Muhammad diturunkan Al-Qur'an, kamu udah dikasih tahu jalan yang lurus. Ini Muhammad untuk kamu tundir, untuk kamu memberikan peringatan. Kepada siapa ya Allah? Qauman ma undira aba'uhum, kaum yang ayah-ayahnya dulu enggak pernah mengalami, enggak pernah mendapatkan peringatan, enggak pernah mendapatkan pelajaran. Wahum fahum ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Gitu. Ini untuk nolak ucapan orang-orang kaum kafir Quraisy ketika diajarin ajarannya Nabi Muhammad, mereka bilang, tapi ini ajarannya nggak diikutin kok sama kakek-kakek kita. Abah-abah saya ngikutin pelajarannya bapak-bapak kami, udah nggak usah kamu ganggu-ganggu deh gitu. Nah kata Allah, emang nabinya baru diturunin, jadi abah kamu ya udah pasti memang tidak mengikuti ajaran yang bener ini gitu. Ajarannya kan baru turun pada waktu itu, gitu kan ya. Nah kita juga begitu gitu kan. Kita memberi peringatan, misalnya kayak ngasih tahu ajaran Islam, nah itu kan juga banyak kepada orang-orang yang belum ngerti ajaran agama ini seperti apa. Dan mungkin ayah-ayah kita, ibu-ibu kita banyak juga yang belum ngerti, gitu kan ya. Apalagi zaman-zaman sebelum masa-masa sekarang, masa-masa orang gampang banget kalau mau belajar ke zaman sekarang ya kan. Kalau zaman-zaman dulu kan agak repot kalau mau belajar apa-apaan. Jadinya kan kayak menerima agama itu sebagai dogma, betul nggak? Kayak yang akekah, kenapa perlu akekah? Ya udah akekah aja gitu kan. Kenapa kita harus nutup aurat? Jadi nutup aurat aja. Kenapa kamu harus sholat? Yaudah sholat aja gitu kan gitu. Jadi nggak dikasih tahu maknanya gitu kan, penjelasannya. Karena mungkin orang-orang tua kita tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran agama. Dan alhamdulillah kita di zaman sekarang ini kita diberi kemudahan Allah SWT. Mudah-mudahan lebih mudah untuk membentuk generasi-generasi yang lebih Islam, yang lebih generasi imani gitu ya, generasi umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksudnya gini loh, ya kalau bapaknya salah ya jangan diikuti, kalau ibu kamu salah ya jangan diikuti, gitu kan ya. Saya pukul anak saya, kenapa? Karena dulu ibu saya mukul saya. Ya nggak selalu yang dilakukan sama ibu kamu itu benar gitu. Bahwa kamu harus hormat sama ibu kamu, iya, tapi bukan berarti kamu ikuti jalannya. Kalau ternyata jalannya ya tidak mengikuti siratim mustaqim yang tanzilal azizir rahim, begitu kan. Fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, sungguh telah benar-benar ditetapkan. Al-qawlu ala aktsarihim, sungguh telah benar-benar ditetapkan ala aktsarihim, atas kebanyakan dari orang-orang kafir Quraisy, fahum la yu'minun, bahwasanya mereka tidak akan beriman. Allah tuh bilang, Muhammad kamu harus dakwah, kamu harus nyampein, kamu harus indar, kamu harus beri peringatan. Tapi Muhammad, saya bilangin aja ya, nggak semuanya akan beriman. Saya bilangin bahwa kebanyakan dari mereka, banyaknya nggak ikutan sama kamu Muhammad, nggak ikutan sama kamu Muhammad. Di Mekah nih, Nabi Muhammad disuruh dakwah, tapi Allah udah kasih tahu duluan, kalau nggak pada beriman, ya nggak apa-apa juga Muhammad, pokoknya kamu sampein aja. Ini nih teman-teman saya sekalian, ayat-ayat yang sejenis ini nih, ini memantapkan hati kami para pendakwah. Bahwa kalau kamu berdakwah terus kamu nggak diterima, kalau kamu berdakwah orang nggak pada mau hadir majelis, misalnya begitu ya, nggak apa-apa. Kamu berharap lebih baik gitu daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja, laqad haqqal qalu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Seusaha apa kamu dalam berdakwah Muhammad, kamu emang udah banyak
orang-orang yang telah ditetapkan bahwa mereka nggak akan beriman. Jadi kalau kamu ngajakin saudara kamu buat hadir majelis, nggak mau-mau juga, jangan putus asa. Jangan putus asa. Tugas kamu adalah indar, litundiro qaumam ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Orang lalai kamu ingetin, orang lalai kamu ajakin, orang ini yang kamu ajakin hadir majelis, baca Quran, baca zikir, kebaikan-kebaikan, ya. Kamu ajakin suami kamu buat sholat, dia nggak mau, nggak apa-apa, terus aja gitu. Terus aja. Kamu ajakin anak kamu buat ibadah, dia nggak mau, jangan putus asa. Jangan terus ya udah habis mau gimana lagi, ya udah dah biarin aja. Anak saya masuk neraka, ya udah dibiarin aja. Kan nggak gitu. Nah ya kan nggak gitu. Kita tuh harus litundiro qauma ma undira abahum walaupun laqad haqqal qalu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Gitu. Emang ada orang-orangnya yang udah ditetepin sama Allah, walaupun dikasih peringatan kayak gimana ya dia nggak bakalan beriman. Ada gitu ya. Tapi kan kamu nggak tahu siapa dia. Iya kan? Nah karena kamu nggak tahu siapa dia, maka bukan tugas kamu untuk dia nih nanti akhirnya bener nggak sih gitu. Kalau nanti akhirnya bener sih mau ajakin, tapi kalau kira-kira akhirnya emang bakalannya jadi ahli neraka ya saya nggak mau ngajak. Lah ngapain kamu repot-repot? Tugas kamu itu litundira ma undira aba'uhum. Udah itu tugas kamu gitu. Tugas kamu untuk indar, tugas kamu buat ngajakin, tugas kamu buat menyampaikan gitu. Masalah dia beriman atau nggak beriman, itu urusannya dengan takdirnya Allah. Dan takdirnya Allah bukan urusanmu. Kamu nggak usah repot-repot mikirin yang bukan urusan kamu. Jangan ikut campur sama hidayah. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Fahum la yu'min. Inna ja'alna fi anakim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Kami menjadikan fi anakihim, di leher-leher mereka ada aghlalan, ada belenggu yang mengikat ilal adqani sampai ke ya. Jadi ada belenggu yang dari leher sampai ke dagu. Orang kalau dikasihin rantai itu dari leher sampai ke dagu, dia bisa nunduk apa enggak? Nggak bisa nunduk. Gitu. Allah ngasih perumpamaan gitu ya. Emang ada orang-orang yang nggak bakalan bisa nunduk gitu. Diajakin apa, dibilangin apa gitu, enggak bisa gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh jalan hidayahnya orang tuh lewat apa, kita nggak tahu. Dan kalau buat saya gitu ya, terus ya udah deh kalau gitu ya nggak usah didakwain, nggak bisa gitu. Saya selalu ingat-ingat apa yang disampaikan oleh guru-guru saya dari ayat yang Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk dakwahin kepada Fir'aun. Allah itu waktu bilang sama Fir'aun, Allah tahu Fir'aun ini gak bakalan masuk Islam sampai akhir kehidupannya, emang udah dikasih pelajarannya kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Musa sama Nabi Harun buat berdakwah. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yattadzakkar aw yakhsha. Maka Musa, Harun, kamu ngomong ya sama Fir'aun, berbicaralah, ajaklah, berdakwahlah kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar, siapa tahu dia nanti akan mengambil pelajaran, au yasha, atau siapa tahu dia jadi punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah gitu. Jadi tuh tugas kita itu ya udah kayak gitu aja, dakwah dengan cara lemah lembut. Nih ya, yang kamu ajakin itu kan pastinya enggak se-Fir'aun amat. Betul gak? Dan kamunya kan juga enggak sehebat Nabi Musa. Maka beradablah, kamu bukan Nabi Musa, yang kamu ajakin itu enggak Fir'aun amat gitu loh. Palingan ya kamu sama dia beda kelasnya paling setangga dua tangga, iya kan ya?
Iya kan, 11-12 aja lah, kamu udah duluan ngaji gitu aja daripada dia gitu kan. Nah makanya kalau terhadap Fir'aun aja Nabi Musa tuh disuruh ngomong lemah lembut, apalagi terhadap orang-orang yang kamu ajakin. Lemah lembut dong mestinya, apalagi terhadap saudara kamu, anak kamu, orang tua kamu, bibi kamu, ponakan kamu. Qaulal layyina, ucapan yang lembut gitu. Sambil nungguin, mudah-mudahan besok lusa hidayahnya datang. Siapa tahu kalau udah hidayahnya datang, dia bisa jadi lebih terang darimu, teman-teman. Kadang-kadang orang tuh cuman perlu dipercikin aja gitu, perlu dipantik aja, dipantik pakai itu loh, apa namanya, korek api gitu kan. Dia udah ada lilinnya, udah ada apa, aduh susah banget sih ngomongnya. Cahayanya tuh udah gede banget sebenarnya, cuman mati gitu kan, cuman belum dinyalain aja, belum deketin ke api aja gitu kan. Begitu dideketin ke api, waduh, ternyata cahayanya jauh lebih terang darimu. Itu yang membuat kenapa saya nggak berhenti ngajar. Saya yakin nih yang hadir-hadir nih, kayaknya cuman masalah belum ada yang gitu, belum ada yang nyulut api aja gitu. Begitu kena api, cahayamu ternyata lebih terang bahkan daripada yang ngajarin. Aduh, luar biasa banget. Sehingga saya jadi terberkahi dengan cahaya-cahaya teman-teman yang lainnya gitu kan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Jadi kata Allah itu di lehernya tuh ada belenggu sampai ke dagu, makanya nggak pernah bisa nunduk gitu kan. Fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Jadi ada apa namanya, belenggu di leher-leher kami, di leher-leher mereka, memasangkan belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diikat ke dagu. Jadi tangannya nih diiketin ke dagu gini nih, kayak orang pernah tahu orang disiksa terus ditangkupin dari kaki ke dagu terus diikat gitu. Nah itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana gitu. Itu perumpamaan orang yang dibelenggu sama dunia, dibelenggu sama jabatan, dibelenggu sama kekafiran begitu ya, dibelenggu sama cinta terhadap manusia yang membuat mereka tidak mudah untuk berada dalam jalan hidayah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di depan mereka ada penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakangnya juga ada penghalang. Fa aghshaynahum, habis itu ditutup dari atas lagi. Fahum la yubsirun, maka dari mana mereka bisa melihat adanya cahaya? Ditutup semua, samping depan tutup, belakang ditutup, kanan kiri ditutup, habis itu dari atas blak, Allah Subhanahu wa taala tutupin. Ya Allah, ya Allah. Makanya tuh doanya Nabi Muhammad tuh kalau pagi, Allahumma inna nas'aluka nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi. Itu kan doa Nabi tuh, minta cahaya ya Allah, cahaya di dalam hati saya, cahaya nanti di kubur saya, cahaya di pandangan mata saya, cahaya di pendengaran saya, cahaya di daging saya, cahaya di kulit saya, cahaya di rambut saya, cahaya di semua itu. Nabi Muhammad minta cahaya di depan saya, cahaya di belakang saya, cahaya di kanan saya, cahaya di kiri saya, kan gitu ya. Ya Allah, tambahin terus cahayanya ya Allah. Allahumma zidni nura wa atini nura waj'alni nura. Begitu tuh Nabi Muhammad alaihissalam minta jangan sampai kita menjadi orang yang ditutup-tutupi dari jalan cahaya, sehingga tidak mudah untuk melihat kebenaran, sehingga tidak mudah untuk melihat cahaya, sehingga tidak mudah. Makanya akhirnya ngomongnya kayak gini nih, zaman sekarang ini udah zaman edan, gak ada orang baik lagi. Wih, nyarinya di mana ente? Kok bisa sampai bilang gak ada orang baik lagi, gak ada orang soleh lagi, gak ada orang soleha lagi gitu? Kamu nyarinya di mana? Nah itu kan masalahnya, bisa jadi kamunya yang ditutup untuk bisa melihat mereka semua, gitu kan? Nah kita minta sama Allah jangan sampai seperti itu, biar bisa jadi orang yang bisa melihat semua kebaikan orang, semua cahaya orang, semua berkah orang, gitu kan ya? Biar kitanya juga terberkahi dengan cahaya-cahayanya orang, insyaallah. Nah orang kalau udah kayak begitu tuh, sawaun alaihim andartum am lam tundurhum
am lam tundirhum la yu'minun. Kamu mau kasih peringatan sama mereka, kamu mau nggak kasih peringatan sama mereka, emang nggak ada bedanya sih, mereka juga nggak akan beriman. Artinya dalam urusan kamu berdakwah, dakwah aja, ngajakin orang kebaikan, ajakin aja, gitu kan ya. Tapi hidayah kamu nggak usah sengoyo itu. Urusan hidayah ya udah, gitu kan, urusannya Allah SWT. ngajakin aja, kayak bangunin suami sholat subuh gitu ya, bangunin aja. Tapi urusan dia kemudian sholat apa enggak, bangun apa enggak, itu urusan antara dia sama Allah. Jangan maksa sampai segala ngambil ember. Gitu ya, jangan tuh teman-teman. Kenapa gitu Ustazah? Ya karena urusan sholatnya suamimu nggak jadi pertanggungjawaban kamu. Suami kamu nggak sholat, kamu nggak dosa. Kamu ngomelin suami, kamu dosa. Ya kan salah. Kamu mau ngerjain sesuatu, berharap sesuatu hal yang nggak jadi pahala buat kamu malah ngerjain dosa gitu. Enggak. Jadi nggak usah bangunin, ya bangunin aja. Tapi sekali lagi kaulan layyina gitu kan, yang lemah lembut gitu. Dibangunin nggak mempan-mempan, ya udah saatnya kamu untuk angkat tangan, doain suami kamu, ya Allah gitu. Insya Allah nanti kalau udah doanya Allah liatin sungguh-sungguh. Ingat teori yang selalu saya sampaikan ya, teorinya mixer, gitu kan. Nanti kalau kamu gerak terus menuju kebaikan, semuanya juga akan bergerak menuju kebaikan. Esok lusa semuanya akan kegeser semua tuh, akan keputar semua bersama dengan perputaran kamu itu. Berapa lama Ustazah muternya? Ya tergantung ya enggak? Tergantung keistiqomahan kamu juga gitu kan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Tapi yang penting teruslah bergerak dalam kebaikan, di sekeliling kamu akan ikut bergerak dalam kebaikan. Innama tungdiru wallahu a'lam bissawab. Dapat berapa ayat kita? 10. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kita akhiri kajian kita ini dengan kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala kebaikan. Doa akhir majelis, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hauba aminir rawati lidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani sairil hilani wa kulli dhi mahabbah asabah wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna Suli sallallahu wasallam Rabbi alaihi addal habib wa alihi wa sahbi dadadashi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah bil qabul wa tawami kulli sulus asyandar al-badin al-fatih yunawwir qulubana wa qalbana mal huda wa tukal afaf al-ghina wa ridha wal yaqin yaftan iftal arifin yakhtim lana bil husna wa radin anna fi khairin wa afiyah. Kita niatkan yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Yang sedang ada kesulitan, mudah-mudahan Allah SWT segera beri kemudahan. Hajat-hajat kita semua, mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk mengabulkan. Yang punya urusan-urusan, mudah-mudahan Allah SWT kasih kemudahan dalam urusan-urusannya insyaAllah. Ala hadihin niyah bikuniyah salihah la hadratin Nabi. Al-Fatihah.